Hai teman-teman, aku bakal ngajarin kalian cara coding atau mengkategorisasikan data dari hasil survei yang udah kita dapetin gitu. Jadi ini teman-teman bisa lihat di sini adalah hasil survei yang aku download dari Google Forms seperti itu. Pertama kan tadi ada ini ya nama dan segala macam seperti itu. Kemudian yang akan kita kategorisasi adalah yang ini. Yang pertanyaan ini ya, yang apa namanya? Apa saja ya hal yang membuat hubungan Anda dengan pasangan kurang harmonis selama pandemi kayak gitu kan. Nah, setelahnya ini udah aku copy ke sini seperti itu. Jadi ada nomor subjeknya, ada jawaban juga dari setiap subjeknya itu apa gitu. Karena nggak semua subjek mengisi ya. Mungkin bagi subjek yang merasa bahwa hubungannya baik-baik aja ya dia nggak ngisi kayak gitu kan. Nah, seperti ini teman-teman gambarannya. Kemudian yang kita lakukan apa? Kita akan mengcoding dan mengkategorisasikan datanya. Nah, di sini tuh ada 345 responden kita. Nah, pastinya kan ada banyak banget ya. Nggak mungkin kan kita tulisin semua jawaban ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini subjek satu bilang bahwa hal yang bikin hubungan dia dengan pasangan kurang harmonis adalah karena LDR gitu atau long distance relationship. Terus, nah kemudian kita baca beberapa gini aja kita tahu bahwa ada beberapa jawaban yang mirip ya. Jadi misalnya nih subjek ketiga ini dia jawabnya jarang bertemu. Kemudian subjek ketujuh jawabnya juga jarang ketemu. Kedelapan juga nggak ketemu. 10 juga susah bertemu seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini bisa dijadiin satu kategori respon gitu ya bahwa jarang ketemu seperti itu. Nah, ini ada 8 halaman ya, teman-teman. Halaman 1 sampai 8. Nanti kita bisa ngerjain apa namanya? Kita bisa bagi-bagi pekerjaannya. Sebenarnya bagusnya sih urut gitu ngerjainnya. Jadi misalnya saya ngerjain duluan, terus gantian Fitria, misalnya gantian siapa seperti itu. Gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita bikin dokumen baru ini seperti ini. Kemudian kita bikin apa namanya? Pertanyaannya kan tadi ini ya, apa saja hal yang membuat hubungan kurang harmonis gitu kan. Nah, kita lihat di sini bahwa respon yang pertama dari subjek pertama adalah LDR gitu. Jadi respon apa ya namanya? Kode satu bisa kita bilang adalah karena LDR atau hubungan jarak jauh kayak gitu. Terus kita tulis di sini responnya ada satu ya. Subjek satu bilang RDR, terus responnya ada satu di sini gitu. Terus kita lihat yang respon dari subjek kedua, dia jawab karena banyak salah paham dan pikiran negatif. Nah, ini kan beda ya sama LDR, jadi kita bisa bikin kode kedua, yaitu adalah salah paham. Dan ini bisa dibagi dua juga ya, salah paham dan pikiran negatif itu ada dua jawaban, jadi salah paham satu. Terus kode ketiganya adalah ada pikiran negatif kayak gitu. Terus jawabannya di sini jumlahnya juga satu. Ini biar jelas aku kasih tulisan aja jumlahnya sama dengan satu. Terus yang ini jumlahnya sama dengan satu juga, masih satu. Terus ini sama dengan satu gitu. Nah, terus yang ketiga apa aja? Yang subjek ketiga jawab jarang ketemu gitu kan. Terus jadi kode keempat itu adalah jarang pertemuan yang jarang bertemu itu aja deh. Gitu. Nah, ini jumlahnya di sini ada jarang bertemu itu kan baru satu orang ya yang jawab. Itu terus yang kode 5. Ya, terus dari subjek 4 ya, teman-teman. Itu ada orang ketiga. Nah, orang ketiga kan juga beda kategori ya, sama beda hal gitu kan yang membuat hubungan jadi kurang harmonis kayak gitu. Nah, kode 5 itu kita bisa tulis adalah ada orang ketiga gitu. Jumlahnya 1. Nah, kemudian di subjek 5, 6 nggak jawab ya. Kemudian kita langsung ke subjek 7, jarang ketemu. Nah, di sini udah ada kan jarang ketemu. Jadi kita tinggal tambahin 1. Jadi ada 2 yang menjawab karena jarang ketemu. Seperti itu. Kemudian subjek ke-8 juga nggak ketemu gitu kan. Jadi ya masih dalam satu
satu kategori gitu sama jarang bertemu, jadinya apa namanya, bisa kita tambahin lagi satu lagi seperti itu. Jadi ada 3 yang sudah menjawab jarang bertemu. Kemudian di sini ada kurang komunikasi ya teman-teman. Nah, kurang komunikasi kan juga beda ya sama LDR, beda sama salah paham, beda sama pikiran negatif, beda jarang bertemu, beda juga karena orang ketiga. Jadi kita bisa bikin kode ke-6 itu adalah kurang komunikasi. Nah, di sini jumlahnya 1 juga seperti itu. Kemudian ini subjek ke-10 dia jawab susah bertemu. Susah bertemu ini bisa kita masukin ke jarang bertemu. Jadi jarang bertemu tuh susah bertemu atau susah bertemu gitu. Gitu. Atau mungkin kalau mau ada hambatan untuk bertemu gitu. Jadi entah jarang, entah susah, entah nggak bisa gitu kan. Seperti itu karena pandemi gitu ya. Asumsinya gitu. Terus setelah kurang komunikasi dari ini udah pihak subjek ke-9, kemudian subjek ke-10 adalah susah bertemu. Itu juga kita masukin lagi ke sini. Jadi ini ada paling kayak udah banyak ya yang ini. Kemudian subjek 11 nggak jawab. Nah, ini subjek 12 dia bilang kalau ketemu malah berantem, kalau nggak ketemu malah harmonis. Jadi selama pandemi tidak berpengaruh ke hubungan bagi saya. Oke, berarti dia nggak kenapa-napa ya. Jadi kita, tapi ini bisa dimasukin juga. Jadi kita bisa bikin kode 7 itu adalah tidak ada masalah gitu. Nah, jumlahnya 1 gitu, teman-teman. Kemudian ini ya subjek ke-13, subjek apa namanya? Komunikasi yang jarang sekali. Jadi kurang komunikasi, komunikasi jarang kita bisa masukin ke kategori 6 tentang kurang komunikasi gitu. Terus subjek 14 bilang katanya renggang karena tidak bisa bertemu. Ini juga masalah ketemu ya, teman-teman. Kita bisa tambahin di sini. Kayak gitu. Terus dia selalu berpikir negatif tentang saya. Nah, ada pikiran negatif. Nah, kita bisa masukin ke sini, ke kode 3. Kemudian jarak dan waktu. Nah, ini bisa kita masukin ke apa ya? Jarak tuh bisa kita masukin ke LDR ya, hubungan jarak jauh seperti itu. Terus kesibukan dia dengan dunianya sendiri, lupa punya cewek. Oke, ini beda lagi sama yang lain ya, sama yang udah ada. Jadi kita bisa tambahin kode 8 itu adalah kesibukan pasangan gitu. Jadi ini jumlahnya 1 gitu. Terus tugas masing-masing, nah sama ya, kesibukannya dia punya dunia sendiri. Apa namanya? Misalnya kita bisa tambahin di sini sibuk dengan dunianya atau tugasnya kayak gitu. Ini ada 2 jadinya yang udah jawab ada kesibukan terkait dengan kesibukan pasangan yang satunya gitu kan. Terus ini nomor 19 dia jawab nggak ada, kita bisa masukin ke nggak ada kayak gitu. Terus jarang ketemu, nah jarang ketemu masukin ke yang tadi jadinya paling banyak ini kayaknya ya, jarang ketemu. Terus LDR bisa masuk ke sini. Kayak gitu. Kemudian tidak ada, nomor 22 ini ya, tidak ada. Tidak ada berarti dia masuk ke sini. Kemudian 23, responden ke 23 bilang jarang ketemu masuk ke sini. Kayak gitu. Kemudian 24 gak jawab, 25 sering jalan-jalan, menikmati waktu berdua seperti ngobrol, curhat, masak bareng, bercanda. Nah, ini mungkin agak kurang pas ya, tapi mungkin bisa diasumsikan bahwa respon kayak gini tuh artinya dia baik-baik aja. Jadi kita mungkin masukin aja ke sini. Mungkin respondennya nggak paham sih pertanyaannya atau gimana gitu ya. Terus di sini responden 26, 27 nggak jawab. Responden 28 bilang sekarang beda kampus. Nah, beda kampus tuh berarti kan jarak ya. Gitu. Beda kampus, terus kurangnya interaksi. Nah, kurangnya interaksi itu kita bisa bilang komunikasi. Komunikasi atau interaksi gitu juga bisa kita masukin. Gitu, kemudian B aja berarti dia nggak ada masalah ya, teman-teman. Kemudian jarang bertemu kita masukin ke atasnya.